Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ya di podcast Rebi Repot. Nah, kali ini kenalin dulu nih, saya Giti Alfi Anggraini. Nah, bersama narasumber kita kali ini bisa perkenalan, Mas? Oke. Ya, saya Zakaria dari Kabit Internal atau WK1 Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kemarin kan kita udah bikin ya Rebi Podcast, ada apa sih di Rebi Part 1. Nah, ini kelanjutan dari yang kemarin nih, Rebi ada apa di Rebi Part 2. Nah, untuk kali ini nih Mas, kita mau sharing-sharing aja tentang PMI Rebi. Apa sih menurut Mas Zaka? Oke, menarik ya. PMI Rebi. Panjang sih cerita dari PMI Rebi itu sendiri. PMI Rebi itu sejak dulu ketika saya belum tahu apa itu PMI itu, jadi gini sahabat, saya itu dulu itu tidak minat kuliah kan, tetapi dengan adanya PMI ini saya jadi minat banget untuk kuliah. Tentunya dahulu ketika saya masuk ke PMI itu bukan di Rebi sahabat, tapi di Rayon Syariah waktu itu. Nah, waktu itu di Rayon Syariah dan saya menemukan Rebi itu dibimbing oleh sahabat dari Rayon Syariah. Ketika dibimbing itu mengenal Rebi, awalnya saya masuk itu dulu waktu masih ada almarhum Muhammad Irfani atau yang sering disapa Gus Irfan. Itu saya menanyakan gitu ke dia mendaftar mapaba, bagaimana sih caranya jadi ketua rayon gitu sahabat. Tapi alhamdulillah hari ini tidak jadi ketua rayon gitu. Nah, mengenal lebih jauh Rebi itu identik dari 5 rayon yang ada di cabang Kota Salatiga ini di Komisariat Joko Tingkir. Itu Rebi terkenal dengan kekeluargaan dan sampai saat ini pun menurut saya Rebi itu masih kental akan kekeluargaan, entah itu kekeluargaan dalam rayon maupun di luar rayon gitu sahabat. Oke. Nah, di Rebi sendiri nih Mas, ada apa sih biro-biro apa aja yang ada di Rebi? Oke, untuk bironya ada, yang pertama itu ada kepala bidang, itu ada 3. Kepala bidang internal saya sendiri, kepala bidang eksternal ada sahabati Anas Sahara. Sekarang dia juga menjabat sebagai presiden mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terus satu lagi ada sahabat Wahid Multazam sebagai wakil bidang 3 sebagai keagamaan gitu. Nah, di internal sendiri itu ada 3 biro, yaitu yang pertama ada biro kaderisasi, keilmuan, sama PAPO, pemberdayaan aparatur organisasi atau biasa disebut dengan kata lain inventaris gitu. Lalu di eksternal itu ada HKUG, terus ada Medikom yang sekarang kita buat ini ya kan. Ada Medikom, terus ada Sosum, sosial hubungan mahasiswa gitu. Terus yang terakhir ada apa coba? Yang keempat apa nih? Yang terakhir itu ada entrepreneur, sumber daya dari rayon gitu ya. Semuanya ya. Iya kan. Wah. Terus yang keagamaan itu ada 2 biro, yaitu keperempuanan dan kajian gitu. Jadi ya, totalnya itu ada 9 di Rayon Ekonomi dengan jumlah pengurus kurang lebih ada 80 tahun ini kalau nggak salah sahabat gitu. Keunggulannya nih Mas dari biro-biro tadi kan ada entrepreneur, ada juga di sini Medikom. Nah, keunggulannya nih dari biro-biro. Untuk keunggulan, setiap biro itu memiliki semua keunggulannya sendiri, termasuk dalam Medikom ini, karena Medikom menciptakan report yang mana di periode yang lalu, di periodenya sahabat Ketua Rayon Dinar Nurdiansa itu sudah ada seperti ini dan ini diteruskan. Ini sebuah keunggulan yang menurut saya bagus untuk selalu ditingkatkan. Terus untuk keunggulan jelas untuk kaderisasi ya, ada jenjang kaderisasinya, terus ada sekolah mentor di dalamnya, ada follow up dan lain sebagainya. Terus untuk keilmuan banyak sih sahabati. Untuk keilmuan sendiri itu ada kayak debat, ada bisnis plan gitu. Lalu
Nah nih di Papo itu sebentar lagi ada event ini. Jadi untuk demisioner kalau mau mendonasikan itu, wah kami sangat menerima banget itu. Karena kegiatan dari Papo itu nanti untuk mengadakan Harlah Rebi gitu kan, untuk mengadakan Harlah Rebi. Tentunya di Harlah Rebi nanti kita ada temu kangen gitu kan. Oh ya, saya kabit internet ya, sedikit menjelaskan konsepnya berarti kita. Untuk konsepnya nanti mulai di bulan Juli di tanggal 24 kali. 24. Tanggal 17 saya berarti. Tanggal 17 sampai tanggal 23 itu nanti ada serangkaian dari Rebi Fest dari Biro Papo gitu. Nah, untuk Rebi Festnya gini sahabat, ini yang demisioner tunggu-tunggu ini, donasi maksud saya. Untuk serangkaian Rebi Fest nanti ada kita dari Papo itu ada lomba Mobile Legend, ada lomba tarik tambang, ada lomba apa namanya? Ada 4 lomba pokoknya. Mobile Legend, tarik tambang, terus lomba apa yang 2 ya? Oh ya rahasia itu. Pokoknya itu ada serangkaian lomba. Terus nanti di puncaknya itu ada pembagian door prize di tanggal 23. Terus kalau memang teman-teman selain demisioner juga nggak apa-apa nih, kalau mau mengaturkan uangnya kita ke Rebi gitu kan, boleh banget itu. Itu nanti supaya uangnya kita buat ya undang-undang ihsan skuter boleh lah gitulah gitu. Itu di internal sahabat. Untuk di eksternal ini cakupannya dengan apa namanya, organisasi-organisasi yang ada di intrakampus tentunya ya, seperti Ormawa gitu. Di HKOG itu berhubungan dengan partai, karena di apa namanya di kita itu tentunya sudah maju banget itu perihal apa namanya pemilihan ketua Ormawa, terus untuk skema-skema apa namanya pengkaderan di Ormawa itu nanti didampingi oleh HKOG gitu. Terus di Medikom yang saya sebutkan tadi, lalu di apa namanya sosial hubungan mahasiswa gitu kan. Sosial hubungan mahasiswa ini ini apa namanya menarik. Sebenarnya Rebi itu sudah identik dengan kekeluargaan, tapi adanya sosial hubungan mahasiswa ini lebih lagi kita kekeluargaannya gitu. Lalu di apa namanya entrepreneur pokoknya cuan. Sahabat-sahabat ini nggak boleh hutang ini menurut saya, nggak jadi cuan kalau hutang kan. Betul banget ini. Nah, entrepreneur itu salah satu sumber kekayaan kita ya kan. Jadi setiap event sama seperti halnya kemarin di apa namanya kegiatan Jambore. Di kegiatan Jambore itu kita juga buka stand. Lain nggak buka stand, kita buka stand sendiri. Emang kita cuan. Ya benar. Gitu. Terus untuk kajian untuk kajian sendiri apa namanya kita ada beberapa kajian kitab nih. Kemarin ada kitab Ta'lim, terus nanti mau ada selapan, terus apa namanya ya banyak sih kegiatan dari kajian, dan itu menjunjung memang benar-benar kita adalah organisasi Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu terakhir ini ada keperempuanan. Nah di sini untuk keperempuanan itu keunggulannya banyak. Kita membahas tentang kemerdekaan keperempuanan. Kita terus nanti ada korps dari cabang itu apa namanya SIG. Nanti buat teman-teman sahabat-sahabat ini maupun sahabat itu boleh melakukan jenjang SIG, dan sahabati gitu ya, kalau mau ikut juga boleh banget gitu. Itu sih dari aku. Nah tadi nih ada yang menarik nih Mas mengenai Harlah Rebi ya tadi. Iya. Mungkin kapan sih ini Rebi itu ada gitu? Ini sejarah dari Ketua Rayon pertama Bang Ahmad Sudibyo, itu yang sudah memperjuangkan bersama teman-teman pengurus yang lainnya juga tentunya, yang maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu dulu itu jadi kita masih ikut dengan Rayon Syariah. Lalu pada tanggal, kalau salah mohon maaf ya, demis nih, kalau
tanggal 30 itu kita sudah memisahkan, tapi pada tanggal 31 Agustus itu kita baru benar-benar pisah dari Rayon Syariah. Di situ 2 pisahan. Jadi Rayon Ekonomi dan Rayon Usuluddin atau Sutawijaya gitu. Terus ini ada lagi nih. Tadi kan ada ya serangkaian kegiatan waktu di Harlah tuh. Nah, pasti seru banget tuh, ada lomba Mobile Legend dan lain sebagainya. Selain itu apa aja sih Mas serangkaian kegiatannya di Harlah Rebi sendiri? Untuk serangkaian Harlah di Rebi sih tentunya ya tadi sih dia tanggal 17, 18, 19, 20 itu lomba. 4 hari ya? Iya, 4 hari berturut-turut kita lomba. Yang biasanya kita Mobile Legend lomba pakai wifi. Untuk kali ini kita di Rebi tidak menggunakan wifi, kita menggunakan sinyal masing-masing di rayon. Jadi siapa yang tidak sering ke rayon atau jarang ngerayon nih, tentunya buat sahabat-sahabat kalau mau ikut turnamen rada-rada susah karena sinyal di rayon susah sangat bagus sekali sinyal di sini. Iya, jadi itu salah satu tantangan. Selain tantangan skill juga ada tantangan untuk sinyal juga. Harus persiapan kuota yang banyak nih. Harus persiapan banget. Nah, terus ada tadi tarik tambang. Tarik tambang itu ya berlaku buat demisioner juga, buat teman-teman pengurus maupun teman-teman yang lainnya juga berlaku. Terus ya ada 2 lomba lagi. Satu lagi tak spill, bulu tangkis. Bulu tangkis biasanya di olahraga di indoor, sekarang di outdoor. Jadi musuhnya itu adalah angin. Mau sejago apapun kalian, kalau angin tidak berpihak kepada kalian tetap kalah, yakin. Kalahkan oleh angin ya. Iya, betul sekali. Gitu sahabat. Oke, banyak sekali ya rangkaian di Harlah Rebi. Terus kegiatan-kegiatannya sangat bagus dan positif sekali. Jadi buat teman-teman bisa nih ikut serangkaian kegiatan di Harlah Rebi sendiri. Nah, untuk yang terakhir nih Mas, bisa closing statement dari Mas Jaka sendiri nih buat teman-teman apa? Oke, nanti juga buat teman-teman Camababa ya gitu kan, calon mahasiswa PMI baru ini berarti kan. Jadi dari saya, sekali mapaba, sahabat selamanya. Wow. Nah, untuk podcast kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa nanti komen, like, subscribe, pantau juga nih podcast-podcast yang ada di Rebi. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi kiri poin pertama. Semangat berproses, semangat bergerak, salam pergerakan. Rebi, my everything.